Baik Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati ya Bapak Ibu guru yang sempat hadir ya, dan insya Allah sebentar mungkin teman-teman akan hadir, tetapi mungkin agak terlambat. Jadi sambil jalan ya, kita menunggu teman-teman yang lain yang akan membersamai kegiatan CGP, yakni dalam hal ini Ibu Nini, untuk berbagi kepada kita semua terkait dengan apa yang menjadi tugasnya. Sekali lagi harapan kami di dalam pertemuan ini ya, kita saling mendukung ya apa yang menjadi pekerjaan atau tugas dari teman-teman kita. Marilah kita membersamai. Jadi bukan hanya Nining pada hari ini, tetapi hari-hari yang akan datang, karena kita pastinya ingin atau punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi pengembangan diri kita. Begitu Pak Ustadz. Jadi kami mohon kepada teman-teman, seperti apa yang disampaikan, kita saling bersinergi antara satu dengan yang lain, tidak melihat bahwa ini siapa, ini siapa. Jadi kita samakan semua. Jadi mudah-mudahan hati kita selalu ikhlas, ya, rela, karena ini persoalan waktu, persoalan kesempatan. Kalau saya mau tidak mengikuti ini, saya kembali saja, karena saya punya kegiatan lain, ada acara, ada pesta di sana, di KU, ada yang akikah. Itu dibutuhkan semua kehadiran kami, tetapi saya ingin ya, bagaimana ya, tepuk tangan dulu dong, itu semangat saya. Bagaimana supaya Ananda ini, Ibu Guru, Ibu Nining ini merasa bersemangat ya, maksudnya di dalam melakukan kegiatan itu ya, karena biasanya itu kalau kurang disemangati biasanya juga tidak bisa jalan apa yang menjadi kegiatan kita. Jadi karena salah satunya hal yang biasa saya hadapi seperti itu, ada orang sepertinya cuek, sepertinya apa, sehingga saya bisa merasakan itu. Dan bagaimana melihat keadaan ya, kalaupun misalnya ada yang penting, bagaimana saya tunda dulu karena bisa jadi tunda, seperti pesta ada malam, akikah ada sebentar kalau saya kembali. Jadi saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membersamai Ibu Nining di dalam proses yang akan menjadi tugas yang harus diselesaikan. Tadinya itu dia bilang lagi, Puang mati lampu, caranya dia kalau ngomong begitu, Puang mati lampu, bagaimana kalau hari Senin pi? Saya bilang nggak enak, jangan ditunda-tunda waktu. Insya Allah hidup itu lampu ternyata ya. Saya bilang tadi begitu, saya itu optimis, insya Allah nak. Yang biasanya pun 3 jam 4 jam, kalau jam 2 mungkin jam 4 jam 5. Insya Allah nak, kita cari apalah solusinya sampai dia bawa ke sana apa dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah Tuhan melihat apa yang menjadi keinginan kita bersama di dalam rangka pengembangan diri di dalam tugas-tugas kita, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman lain bisa menyikapi ini ya. Dan bagaimana caranya teman-teman itu yang belum merasa ya, ini yang saya mau, teman-teman yang belum merasa dirinya bahwa saya ini punya kekurangan untuk melakukan apa yang menjadi tugas ya. Nah, ini yang saya pesankan kepada teman-teman. Terima kasih banyak Pak Lukman juga, saya selalu mengapresiasi beliau, karena sebagai orang tua, memang kita sebagai orang tua harus memperlihatkan contoh kepada anak muda bahwa saya orang tua mampu bagaimana menggerakkan orang-orang muda supaya dia pahami bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, seperti itu. Dan sekali terima kasih. Mudah-mudahan kita doakan Bu Nini supaya tidak patah semangat ya di dalam melakukan tugasnya. Ayo nak, semangat terus, jangan bilang banyak sekali buang apa dan sebagainya. Saya selalu mendorong, memang begitu akan berlalu itu ya, dan pada akhirnya akan tiba pada hari yang bahagia ya. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Itulah motivasi yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kita bisa tergerak untuk menjadi lebih baik dalam hal pengembangan diri dan dalam hal bersinergi untuk kebaikan kita bersama, terutama apa yang dilakukan sekarang ini tentu dukungan dan supporter dari kita semua. Baik, untuk efisienkan waktu kita langsung saja mendengarkan penyampaian materi dari CGP kita andalan SMA 8 Bone ke depan insya Allah. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana beliau berbagi ilmu kepada kita tentang budaya positif. Iya, kepada Bu Nini kita persilahkan dengan hormat. Tes, ya, yang terhormat Ibu Kepala UPT SMA Negeri 8 Bone, pimpinan kami yang luar biasa memberikan kami inspirasi, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek yang sempat hadir dalam kegiatan materi yang akan saya bawakan nantinya. Kemudian yang terhormat, yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu yang sempat hadir dalam mengikuti kegiatan saya dalam diseminasi modul 14 itu budaya positif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berbahagia ini, di tempat yang penuh banyak ilmu insyaallah, dan salawat dan taslim kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW di mana beliau membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran, kecerdasan yang kita rasakan sekarang ini. Masya Allah. Ya, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Sebelumnya saya berdiri di depan Puang Bapak Ibu. Di sini saya berdiri bukan untuk menggurui, tetapi saya di sini berdiri sebagai CGP Angkatan 9 yang berusaha ingin menyampaikan informasi pengetahuan terkait apa yang saya dapatkan. Baiklah, langsung saja pada diseminasi modul 14 budaya positif. Sebelumnya saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah sehat, masih semangat hari ini? Semangat, alhamdulillah. Insya Allah, luar biasa. Ya. Langsung saja Puang, Bapak Ibu, diseminasi modul 14 budaya positif. Ya. Insya Allah ke depannya Puang. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju bila sebelum kita masuk ke materi, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Terkadang. Ya, setuju. Terkadang. Ya, ada setuju, ada kadang-kadang, ada, ya, ada tidak setuju. Ya, selanjutnya pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Kadang-kadang. Setuju atau tidak setuju? Kadang-kadang. Menyebabkan kecanduan. Iya. Nah, selanjutnya, seorang guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Sangat setuju. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi murid? Tidak. Iya, ada yang sangat setuju, ada setuju, dan ada tidak yang setuju. Kita lanjut. Iya. Wah, minta maaf kalau ini ya. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional kita, menurut dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ini kurikulum merdeka ya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat alam dan zaman yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Iya, di sini kita lihat bagaimana tujuan pendidikan menuntun segala kodrat. Jadi anak itu memiliki 2 kodrat di dalam dirinya, kodrat alam dan zaman. Iya. Selanjutnya, nah ini materi kita. Budaya positif. Tapi sebelumnya saya ini dulu. Ya, sebelumnya saya dulu minta dulu Puang, Bapak Ibu, terkait dengan ini, bisa satu orang atau siapa Puang? Di sini ada clue-nya. Salah satu di antara Bapak Ibu mengepal tangannya, ataukah di situ saja ya, di tempat duduknya saja Bapak Ibu. Kita bayangkan di dalam kepalan tangan kita ada sesuatu yang kita pegang sangat berharga sekali. Kita pegang sangat berharga sekali. Iya. Dan ini sangat kita yakin bahwa ini ya. Coba di teman di dekatnya, tolong saya bisa minta tolong. Bisa yang di sebelahnya kita iya bagus. Kita menolong, minta tolong ataukah bagaimana caranya kita membujuk, mengajak ya supaya apa yang dipegang itu mau membuka apa yang ada di tangannya. Iya. Iya. Tolong. Iya. Ya Bu Jusmi mungkin sama Pak Ahmad ya. Bisa ya. Ya. Silakan Bu Jusmi. Bagaimana caranya supaya iya. Bagus. Bagaimana caranya supaya ini kepalan tangannya itu dibuka. Mau kita memberikan uang atau mau kita tanya ya. Nah bagaimana setelah ya coba Bu Jusmi kita tanyakan kepada Pak Ahmad bagaimana caranya kita bujuk supaya yang kepalan tangannya itu dia ungkapkan itu dia buka itu apa yang dia pegang itu. Iya. Ataukah diberikan uang atau kita berikan uang atau bagaimana caranya membujuk apa yang ada, ibaratnya itu sesuatu yang sangat berharga. Iya. Kita juga butuhkan. Iya. Kebetulan kita butuhkan juga apa yang dia pegang itu. Iya. Satu. Nah saya ini tidak boleh membuka ini karena ini sesuatu yang berharga. Iya. Bagus. Iya. Silakan Bu Jusmi, coba silakan bagaimana caranya supaya kita bujuk, kita tanya baik-baik Pak Ahmad supaya itu kepala tangannya bisa dia perlihatkan apa yang dia simpan, apa yang dia pegang. Iya. Silakan Bu Jusmi, kita tanya, kita bagaimana caranya untuk ya tidak sama, semua punya ini ya, dia simpan semua di kepala tangannya. Bagaimana caranya supaya dia ungkapkan atau bagaimana? Adakah caranya? Coba tapi dikasih dulu Bu Jusmi Pak. Balikannya. Iya. Malu Pak Ahmad yang boleh. Ya boleh. Iya. Ya silakan. Nah, bagaimana caranya Pak Ahmad merayu kah atau memberikan sebuah hadiah supaya apa yang dipegang itu sama Bu Jusmi bisa dia perlihatkan dan diserahkan ke kita. Bagaimana cara untuk meraih apa yang dipegang itu sampai dia bisa membuka kepala tangannya. Ya bagaimana cara Apa yang kita pegang? Ya bagaimana cara supaya terbuka itu? Ya. Kita coba Bu Jus. karena dari saya ya. Iya. Coba kita buka.
Kita bicara. Ya. Kasih itu. Anggaplah. Paling kan Saya sholatkan. ya paling kan minta tolong yang ada di dalam genggaman harta itu bisa dilihat dulu apa itu. Tidak mau Kak, karena ini saya juga bisa sholat. Saya juga. Ada rahasia. Iya, tapi hanya sebentar saja. Setelah itu boleh ditutup kembali. Pokoknya saya tidak mau karena ini persoalan yang sangat penting dalam hidup saya. Gitu. Paling kan kalau misalnya saya minta tolong ini, kalau misalnya kita bisa buka itu, insya Allah Bisa saya akan bawakan dirahasiakan. besok ya. Apa tingkat yang Ada sesuatu yang akan saya berikan kepada kita hadiah. Tapi Yang hadiah kita itu membuka. tidak senilai dengan apa yang saya miliki. Iya, Tidak tapi seharga. kalau sudah kita buka, saya tidak akan beritahu sama siapa-siapa. Saya dan kita yang tahu, bukan bagi sebentar. Betul. Tapi yakinkah kita bisa menjaga rahasia itu? Iya, insya Allah saya akan mencoba untuk merahasiakan, artinya antara kita berdua saja yang tahu. Nah, tapi saya tidak percaya karena sekarang banyak yang bocor. Jadi yang pertama ayo Oke, Seperti apa maknanya pastinya pembicaraan saya ini. Ya, Ya, betul. luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya. Tadi berbicara tentang bagaimana kita lihat ada tadi kepalan tangan. Kebetulan ini enggak ini saya. Kebetulan enggak saya. Ya, ada yang bisa mengungkapkan makna di balik dari saya. ya. Ya, tidak apa-apa Ji, nanti dia belajar dari situ supaya nggak terlalu. Supaya cepat. Iya. Oh, sebagai pagi Iya, ungkapannya ibaratnya ini ada seorang anak yang suka melanggar di sekolah. Suka melanggar di sekolah, contohnya mengeluarkan ujung baju. Itu anak sukanya memang mengeluarkan ujung baju, sudah dibujuk, kasih masuk ujung baju tak. Nah, tapi dia tetap besoknya kasih keluar lagi karena katanya rasanya bagus sih kalau begini Bu, penampilanku pede kak Bu dibandingkan kasih masuk bajuku. Kalau begitu Bu kasih kok besok hadiah leh, yang penting kasih masuk ke baju. Tidak mau kak Ibu, tidak mau kak Pak, tidak mau kak. Itu ada anak seperti itu, sudah dibujuk kotiau, bandak ketua aju, tetap dia tidak mau. Jadi artinya dengan berbagai bujukan, diancam, dia tetap tidak mau. Artinya kalau bukan keinginannya sendiri untuk merubah dari dalam, maka dia tidak akan berubah. Makanya ada anak-anak pilih di bampa, pilih mau bebalmi, pilih dikasih, nanti dikasih hadiah, baru dia bekerja. Kapan tidak dikasih hadiah? Sama contoh, misalnya ada anak kita, laku meli gasna, engkau meli sunama, kemudian anak kalau meli. Artinya itu hadiah tidak selamanya baik untuk anak kita, karena dia akan membuat dia kecanduan. Dan sebagainya. Bagaimanalah menyentuh anak itu untuk melakukan suatu kebaikan, menyentuh dari alam sadarnya untuk melakukan sendiri tanpa perlu hadiah, tanpa perlu ancaman, tapi dengan mengambil hatinya, memegang hatinya untuk mengubah dirinya dari dalam untuk melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih. Terima kasih. Iya, ada tambahan dari Pak Yusuf. Kasih. Iya. Ya, cek. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin sedikit menyampaikan apa pemahaman saya untuk budaya positif itu. Kepalan tangan tadi yang sifatnya tertutup. Iya. Kalau Pak Ustaz tadi pelanggaran seorang anak. Kalau kita kembalikan kaitkan dengan keadaan sehari-hari kita di sekolah ini. Ada beberapa kasus anak-anak ini sering terlambat atau bahkan kehadirannya tinggi. Setelah ditanya ini anak, dia hanya jawaban begini jawabannya, alasannya. Tapi ada satu cara yang sudah dilakukan juga, ini alhamdulillah termasuk budaya positif juga. Bagaimana seorang wali kelas atau di BP, termasuk kami juga yang biasa hadapi, kita panggil anak-anak itu ke ruang BP dan kita bicara. Terkadang ada anak-anak itu yang memang tidak bisa terbuka kalau di depan orang banyak. Perlu pendekatan secara personal, istilahnya berbicara dari hati ke hati, untuk mengetahui apa akar masalah dari anak ini, sehingga kebiasaan apakah dia terlambat, dia ketidakhadiran banyak tidak hadir apa segala macam, ya, sehingga
dengan adanya pendekatan personal antara dari, kalau saya bahasakan hati ke hati, dengan bagaimana bahasa kita, sikap kita terhadap anak itu, sehingga anak itu bisa terbuka, sehingga akar masalahnya ditahu, sehingga kita bisa membuat atau melakukan sesuatu agar anak ini bagaimana dia bisa berubah. Contoh, karena anak ini akar masalahnya dia sering terlambat atau dia sering tidak hadir karena yang paling banyak kami temukan adalah faktor keluarga. Dalam hal ini adalah broken home. Itu terkadang anak-anak tidak malu untuk mengutarakan. Nah, disinilah peran kita, peran seorang pendidik untuk bagaimana bisa membuka, menggali masalah ini sehingga dia terbuka. Inilah yang kami bisa simpulkan tadi, yang kepala tangan tertutup sehingga nanti akhirnya dia bisa terbuka dengan beberapa cara-cara yang positif. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Lanjut, masih ada pun. Ya, kalau saya begini, agak sedikit kontradiktif ya. Maksudnya ini kan kasuistik ya. Jadi yang dialami oleh Pak Yusuf dan Pak Lingga itu kan kasuistik. Dan saya juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi saya pernah ya, salah satu kejadian di baru-baru ini juga ya, melibatkan anak wali saya juga sebenarnya, dan saya lihat itu, saya bujuk, saya tanya dia secara persuasif, tidak mau juga. Nanti penyelesaiannya itu diancam mami sama Pak Icang sehingga dia mengungkapkan itu. Jadi hal yang seperti ini sebenarnya kasuistik. Jadi makanya tadi saya jawab pertanyaan yang pertama tadi itu tentang apakah butuh hadiah untuk merubah siswa. Terkadang butuh. Kenapa? Karena terkadang saya juga pasti teman-teman guru di sini juga melihat bahwa variannya siswa kita juga beda-beda. Terkadang ada yang butuh reward ketika dia mau berubah. Ya, ada juga dia butuh sedikit sentuhan represif sehingga mereka melakukan perubahan. Karena dalam teori perubahan sosial itu terjadi karena ada dua hal ini. Ada represif dan ada partisipatif. Jadi ada persuasif dan ada represif. Jadi terkadang dia melakukan kegiatan itu bisa berubah karena sosialisasi, karena ada penyegaran dalam dirinya, ada kepentingan di dalam dirinya, sehingga dia bisa berubah. Jadi tadi itu tadi kronologisnya tadi itu tentang Palinggan dan games tadi itu mungkin saja Palinggan tidak tertarik. Kenapa? Karena rayuannya mungkin belum terlalu bagus, belum mengena. Karena mungkin saja apa yang dikatakan oleh Bu Nur Faida bahwa misalnya saya kasih uang kalau berubah Ki. Kalau orang kaya saya bilang berapa sih uang yang kau punya? Dan terkadang tidak butuh perubahan itu. Ya, jadi ini saya rasa kasuistik, bisa saja dilakukan secara represif, bisa saja melakukan secara persuasif, dan pemberian hadiah juga terkadang saya bisa lakukan juga. Dan anak itu bisa berubah dan tanpa harus saya memberikan beberapa hadiah berikutnya. Nah, ini saya kira ini bisa mungkin didiskusikan. Kenapa? Karena saya rasa komponen objek yang kita mau lakukan ini adalah fleksibel. Jadi tidak monoton, tidak semua juga siswa ketergantungan dengan hadiah. Ya, saya juga mendapatkan biasa juga itu di wali saya pernah saya kasih uang untuk dia potong rambut karena dia tidak punya uang untuk potong rambut. Ya, ternyata besoknya sesuatu saat nanti itu dia panjang rambutnya, dia akan potong sendiri. Saya tanya, saya kasih ke uang lagi lah untuk potong rambut, tidak usah, ada uang. Jadi terkadang memang unik sebenarnya karena ini kasuistik, tidak bisa disamakan dan generalkan semua keadaan. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu guru hebat ya. Iya, silakan. Luar biasa materi ini. Seharusnya kegiatan ini sebenarnya diikuti oleh Temanggung karena sangat dan ini budaya positif. Dan budaya positif ini karena kita selama ini hanya beradu argumen tanpa mungkin landasan teori. Selama ini landasan teori yang kuat dan penelitian, bisa saja kita mengatakan saya benar dengan pendapat kita,
si B benar menurut pendapat kita. Dari sini materi ini di situ dikatakan seperti apa dikatakan oleh Pak masalah seperti ini adalah kasuistik, artinya tergantung keadaan. Yang dimaksud di sini apa materi di sini adalah yang perlu kami juga pahami. Artinya solusi memberi hadiah, solusi mengancam, solusi yang lain-lain itu selain dari solusi membujuk dari hati itu sifatnya tidak permanen, tapi kita bisa gunakan, tapi tidak bisa digunakan secara selama-lamanya. Tapi sifatnya tergantung keadaan. Tapi untuk yang ingin disampaikan sama sebenarnya ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu menggerakkan dari dalam, karena tidak semua orang yang membujuk punya hadiah, tidak semua guru memiliki teknik penyelesaian dengan kekerasan bisa menyelesaikan masalah. Tapi semua sesuatu yang buruk sesuai dengan petunjuk Al-Quran ud'u fi sabili rabbika bil hikmati, maka serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan bantalah mereka dengan bantai yang baik dengan hikmah, maka orang yang memusuhimu dia akan berbalik untuk menjadi temanmu. Inilah mungkin yang diadopsi oleh kurikulum penggerak kurikulum Guru Merdeka ini yang ingin diterapkan. Bukan berarti memberi hadiah salah, mengancam salah, tapi bukan solusi yang absolut untuk menyelesaikan masalah. Karena terkadang dari cara itu membuat orang ketergantungan dengan hadiah, dengan memukul, mengancam, membuat orang nantinya dia juga suka mengancam kalau ada sesuatu yang dihendaki tidak dia luka. Makanya bukan solusi terbaik, termasuk solusi tapi bukan is the best solution. Ya, mencari solusi terbaik ya, dari yang baik. Ya. Terima kasih Bapak Guru hebat atas tanggapannya tadi. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Selanjutnya kita lihat bagaimana itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Ya, di sini konsep utama budaya positif yaitu kita lihat dulu, yaitu perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Tadi ada yang disinggung terkait dengan bagaimana anak ini. Kita akan lihat bagaimana kebutuhan dasar manusia itu. Motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Disinilah sebenarnya yang paling utama dalam budaya positif, yaitu disiplin positif. Nih, kita lihat uang. Ya, ini tadi ini ya, yang terkait dengan game study ya. Ada makna di balik tadi itu tentang cobalah buka. Ya, cobalah buka itu tadi. Nah, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tanpa kita menghukum, tanpa kita memberikan kata-kata yang ini supaya kita banyak sekali nih kata-kata yang dikasihkan anak-anak ini sudah ya. Lebih karena disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsiknya dari dalam. Kan ada motivasi dua, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Lanjut. Nah, seperti tadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup. Ada yang anak-anak kasihan mencuri. Ya, ada. Katanya ternyata, kenapa dia mengambil apa-apa punyanya temannya? Karena
dia tidak mampu. Ya. Dia tidak mampu membeli. Dengan cara itu dia bisa survive, dengan cara itu dia bertahan hidup. Ya. Dengan terpaksa dia melakukan itu. Tapi tidak langsung kita ketahui, tidak mungkin anak-anak jujur. Biasanya anak-anak mau bahkan menyembunyikan itu, tidak mau mengungkapkan, bahkan tidak mau mengakui bahwa dia mencuri atau dia mengambil barangnya temannya, ya. Ataukah mengambil pulpen saja. Biasa saja anak-anak itu di kelas yang sering mengeluh, wah hilang di pulpenku barusan. Ya, kita juga guru, biar pulpen saya tuh minta tanya nak. Iya. Iya. Selain itu, kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebebasan. Jadi biasa itu juga anak-anak kita lihat ada yang merokok, mau mencoba-coba. Ya, muncul rasa ingin tahu. Iya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ih puang, odo-odo ki sama itu puang, jadian ki sama itu puang. Iya. Disinilah mulai muncul, ya. Bahkan ada juga anak-anak mana suka ganggu kita temannya. Nah pinjam sendal jepitnya mau pergi bedek sholat padahal tidak pergi di masjid. Mungkin karena ingin mau diterima, merasa ingin dekat dengan temannya, dengan cara itu saja mungkin dia bisa ini. Iya. Selain itu juga kebutuhan dasar selanjutnya adalah kesenangan. Ya. Biasa itu anak-anak suka ejek-ejek temannya. Kalau menangis nih temannya ketawa nih, karena senang rasa lihat temannya kalau sedih. Padahal itulah perbedaan dari anak-anak itu yang luar biasa uniknya. Selain itu ya ada 5, penguasaan. Rasa dia berkuasa di kelas. Weh mata Andrin leh B100 iku saya agak minta 25 ya. Dia merasa ingin ya, akhirnya kasihan ini teman yang merasa rendah nilainya ya, sedih. Ya. Melapor ke ibu, kayak nejek. Ya. Nah, disinilah juga kita bagaimana kita ya, bahkan membuli temannya, merasa dia hebat, temannya kasihan merasa bilang ini. Iya. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Disinilah kita bagaimana menuntun anak ini ke arah yang lebih baik dari ke-5 yang dimiliki anak ini, supaya dari kebutuhan dasar ini sesuai dengan perilaku positif, melakukan perilaku positif meskipun memiliki kebutuhan dasar ini anak ini. Ya. Bagaimana kita mengarahkan anak? Ya lanjut. Ya tadi sudah ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Iya. Selanjutnya penguasaan tadi sudah, ya, berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita ya. Kemudian kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah jelaskan, kesenangan bermain dan tertawa anak-anak dengan kebutuhan. Ya, lanjut saja Fonte. Ya, motivasi perilaku manusia. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu termotivasi berperilaku seperti itu supaya dia hindari ketidaknyamanan itu. Iya. Itu motivasi eksternal. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi eksternal. Baik juga, tapi yang terbaik motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kembali kepada diri anak itu sendiri. Tanpa disuruh memungut sampah, anak itu sendiri langsung mengambil sampah. Ya, tapi tidak semudah itu mungkin Puang De, Bapak Ibu untuk melakukan itu. Itu berproses, ya. Nah, ya, lanjut. Posisi kontrol seorang guru. Nah,
kita di mana di sini, Puang? Ya. Iya. Ada tipe Posisi kontrol seorang guru. Saya contohnya seorang guru. Caraku mengontrol anak-anak. Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah saya sebagai teman kepada murid itu? Apakah saya sebagai pemantau? Apakah saya sebagai manajer kepada anak itu? luar biasa. Iya. Kita ya di sini nih, Puang. 5 posisi kontrol restitusi. Tadi yang bertanya bagaimana kalau penghukum. Nah, seperti ini, Puang, kalau penghukum. Yang dilakukan guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisi kontrol guru yang penghukum. Penghukum, tipe guru penghukum. Iya. Iya. Ya. Ketawa. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ya. Hasilnya apa yang terjadi? Memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Ya, biasa itu bilang, hei, siapa tadi itu yang melapor kalau saya bawa rokok? Iya, Pak Wi. Ya, Puang, nah anu kak Puang, nah cari di kelas Puang. Ada anak siswa saya, anak wali saya, cari. Iya, dia menghina gitu. Iya. Lanjut, murid berkata, saya tidak peduli. Ya. Lanjut, dampak pada murid mengulangi kesalahan berulang. Bahkan dia akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi lebih agresif malah dengan sikap kontrol guru yang penghukum. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Lanjut, pembuat merasa bersalah. Bagaimana itu? Seperti apa itu kalau kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah? Berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Contohnya, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Ya. Hasil menyembunyikan, hasilnya anak biasa menyembunyikan, bahkan sembunyikan nih, menyangkal, berbohong itu. Murid berkata, maafkan saya. Ya. Lanjut, bagaimana dampaknya? Rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga nih. Kalau anak-anak diberikan kontrol pembuat merasa bersalah. Bagaimana kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, lanjut. Teman, bagaimana kalau kita posisi kontrol tas sebagai teman kepada murid? Nah, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya, lakukan demi bapak, demi ibu nak. Ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Ya, itu kalau teman Ki. Nah, bagaimana hasilnya? Anak ini akan ketergantungan dengan murid. Ya. Dengan guru. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ya, itu pikirannya anak. Karena menganggap dia, tidak mungkin saya tidak. Ya, besti dengan ibu. Puangdi, besti ki Puangdi. Ya. Nah, lanjut. Dampak pada murid tergantung anak murid tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Tidak bisa membuat keputusan. Iya, kaitan dengan dunia akhirnya curhat nih terus sama wali kelasnya. Wali kelasnya ada Tommy kerjanya yang lain. Jangan dulu Dina, jangan dulu curhat. Ada dulu aku kerja Dina. Iya. Akhirnya karena tergantung anak ini kepada walinya atau gurunya. Iya, akhirnya jabe nih cengeng nih. Iya. Lanjut, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Selanjutnya pemantau. Bagaimana tuh sih, Puang? Iya, saya juga ini mulai ini. Pemantau, guru berbuat. Di sini guru menghitung dan mengukur. Iya. Apa yang dikatakan guru? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Ya. Bagaimana hasilnya? Menyesuaikan bila diawasi. Iya. Diawasi apa terus? Ya, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya sudah lagi. Kabur lagi mulai. Ya, Jauh sih. Ya. Murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ya, mendapatkan imbalan itu. Nah, pemantau, bagaimana dampaknya pada murid?
menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Oke, lanjut. Manajer. Nah, ini nih puang yang ditunggu-tunggu kapan, Puang. Kontrol diri, posisi guru sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, guru berkata, apa yang dikatakan guru kepada murid itu? Apa yang kita yakini, nak? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Tapi dengan datar, Puang, dengan datar. Jangan senyum ya, datar. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Dengan wajah datar. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu ketika kamu memperbaikinya. Yang kasih muka datar, ya tegas, ya. Di sini juga muncul ada tegas tapi muka datar. Yang senyum, yang iya. No ekspresi bagaimana ya, datar. Iya, seperti itu, Puang. Nah, lanjut. Hasilnya menguatkan watak atau karakter murid itu. Tanyakan keyakinannya kepada murid itu. Lanjut, murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, Puang? Kalau kita di keadaan ini, saya akan memperbaiki masalah ini dengan, ya biasanya anak-anak begitu. Kalau dia sudah yakin nih dengan apa yang dia lakukan, dia yakin untuk memperbaiki masalahnya. Nah, dampak pada murid, manajer mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ya, dia akan menyadari dengan dirinya sendiri. Ini nih maksud motivasi intrinsik itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, lanjut. Nah, disinilah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Insya Allah, Puang Di, kita sama-sama menjadi guru posisi kontrol yang manajer, insya Allah. Ya. Yang sebelumnya kita menjadi teman kepada anak ini, memantau. Biasanya kalau memantau kita mengukur, kita buat catatan-catatan. Ternyata dengan manajer ini anak-anak sendiri muncul keyakinannya tersendiri tampak nanti. Tapi ini ya tidak mudah mungkin apa yang dibayangkan. Ya itulah untuk membuat situasi seperti ini yang tidak mudah. Bagaimana kita? Ya inilah sabar. Ingarso Sutulodo, Imadia Bangun Karso, Tukuri Handayani. Luar biasa, Puang, kalau menjadi seorang guru. Ya, lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini, Puang, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Mungkin sudah diperankan dulu, Puang, dengan CGP Angkatan 7. Nah, ini yang sering sudah dilakukan nih, Puang, di kelas. Iya. Jadi keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Awalnya di kelas kita biasa tanya kepada anak apa yang harus kita butuhkan di kelas. Nah, maksudnya peraturan atau kesepakatan apa. Nah, dari kesepakatan itulah muncul keyakinan. Biasa contoh kalau dalam biasa motor, ngapa Ki pakai helm? Ya, peraturannya kan harus Ki pakai helm, itu peraturan. Nah, bagaimana keyakinan? Yang mana dimaksud keyakinan? Yaitu untuk keselamatan. Ya, itu yang dimaksud. Mengapa pakai helm? Kenapa kita tidak pakai helm? Ini peraturan Jipong, peraturan untuk dibuat untuk dilanggar. Ya, nah, ada belum muncul itu keyakinannya. Kalau keyakinannya untuk keselamatan, ini sudah luar biasa, Pong. Sama halnya di kelas, kita buat kesepakatan, kemudian dari situlah muncul keyakinan. Bahkan di print atau ditempel di kelas-kelas tak, dengan adanya keyakinan itu insya Allah akan muncul budaya positif di kelas kita maupun di sekolah kita. Lanjut. Nah, seperti yang saya lakukan kepada anak wali saya, kebetulan belum ini, jadi itu saya tempel saja di temboknya. Jadi kalau ada sesuatu saya kembali ingatkan bahwa seperti ini keyakinan kita. Nah, kembali lagi. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah, seperti ada banyak, biasanya kalau apalagi usia belia, remaja, beranjak dewasa, kita lihat ada beberapa kasus bagaimana penyelesaian masalahnya. Nah, ini mungkin yang membuat kita tertantang dengan karakter anak yang berbeda, dengan beberapa beragam
keunikan yang dimiliki dalam diri anak ini, ya itu nih, ada yang orang tuanya broken home, ada anak yang berada dalam ekonomi tinggi tapi tidak sesuai dengan sikapnya anak di kelas, bahkan membolos. Nah, dengan cara inilah solusi terbaik, ya seperti tadi yang telah diungkapkan oleh Pak Ustaz, bahwa ada solusi dari baik yang ke terbaik. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Iya. Pertama dulu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti ini, Puang. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, kalau ada anak-anak yang melakukan masalah, Puang, ada masalah yang dialami, solusi terbaiknya yaitu pertama dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu kita dulu dekati anak ini, kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yakin anak ini mulai ya percaya diri, dan bahkan apa yang dia sembunyikan pasti akan dia ungkapkan. Ya, kita masuk di dalam anak itu. Bahkan kita rasakan bagaimana posisinya anak ini. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Seperti apa contohnya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, nak? Contoh kalau ada anak yang mengambil barangnya temannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, nak? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Insya Allah kalau kita lakukan ini, Puang, masalahnya anak ini bisa kita, bahkan anak ini akan kembali ke kelompoknya dan tidak merasa terkucilkan dengan teman-temannya. Nah, lanjut, Puang. Ya, refleksi. Alhamdulillah ya. Kita refleksi sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang konsep inti tentang budaya positif. Adakah hal menarik untuk Bapak Ibu di luar dugaan? Ada, Puang? Iya. Baik. Ya. Silakan Pak Ustaz. Ya, saya akan melakukan refleksi 4P. Pelajaran apa yang saya ambil? Pertama, alhamdulillah pelajaran yang saya ambil adalah pertama, saya melihat Ibu Nining yang pertamanya adalah guru pendiam, tapi setelah masuk CGP dia menjadi luar biasa. Ibarat dia adalah seorang instruktur nasional ya sekarang dia itu yang saya pelajari. Jadi saya mengharap kepada teman-teman yang belum masuk CGP untuk tetap stay, tetap semangat, karena betul-betul di CGP ya berlian-berlian yang tertimbun, yang tenggelam akan keluar dan mengkilat, dan itu nampak salah satu guru kita yang mencoba dan tidak patah semangat untuk bergabung di CGP. Kemudian yang kedua, pelajaran yang saya ambil dalam hal bagaimana menciptakan budaya-budaya positif di sekolah, seperti kita tadi sudah diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah dengan konsep-konsep kita sendiri. Setelah disampaikan berdasarkan hasil penelitian para ilmu, para psikologi, ditemukan ya memang dipercaya bahwa memang ada tipe-tipe orang, tipe-tipe guru dalam menyelesaikan masalah, dan itu adalah bukan tipe yang terbaik, dan tipe manajer lah yang terbaik dalam menyelesaikan masalah untuk menciptakan
budaya restitusi. Begitupun saya pun belajar tentang bagaimana kalau kita memang terlanjur dapat masalah, kita harus selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Maka pada hari ini perasaan B yang kedua adalah perasaan saya merasa senang, bangga, senang melihat teman saya, teman komunitas saya di SMA 8 Bone sudah memiliki kemampuan itu, dan saya merasa senang mendapatkan ilmu-ilmu penguatan, walaupun saya sudah dapatkan juga, tapi ditambah penguatan dari teman saya sehingga saya semakin bangga dan bahagia. Kemudian apa yang saya akan lakukan selanjutnya adalah memotivasi teman untuk supaya bagaimana kalau ada kegiatan berbagi yang dilakukan CGP, kalau kita sudah mampu membawa diri kita, minimal mengajak teman-teman kita yang masih belum tergerak untuk ikut kegiatan yang dilakukan oleh CGP. Jangan kita memandang sebelah, jangan kita melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Ya, itu. Dan kemudian selanjutnya apa yang saya akan tindakan terdekat adalah saya akan semakin belajar untuk menjadi apa yang seharusnya sebagai seorang guru. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ustaz Mahalingga, luar biasa atas refleksinya. Selanjutnya dari Bapak Ibu, ada yang mau merefleksikan terkait sejauh mana pemahaman tentang konsep inti tentang budaya positif? Adakah hal yang menarik Bapak Ibu di luar dugaan? Ya. Selanjutnya masih ada ya. Kalau ya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Adakah perubahan yang muncul setelah melihat materi tadi yang telah saya bawakan? Apakah pengetahuan yang saya sampaikan tadi berusaha mentransfer ilmu terkait dengan budaya positif di sekolah? Ya. Kemudian selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Bapak Ibu alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pernahkah kita alami terkait dengan budaya positif tadi? Iya. Iya. Nah, pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana mempraktekkannya? Ayo. Iya. Iya. Kalau sudah ada kita ganti. Iya. Pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi kepada murid kita? Ya, ada sebagian tapi tidak semaksimal. Setelah ini mendapatkan penguatan. Insya Allah. Iya. Ternyata begitu yang terbaik. Iya, insya Allah. Solusi terbaik dari yang baik solusi dari baik yang terbaik, insya Allah. Iya. Nah, itulah tadi hasil dari diseminasi saya pada modul 14 budaya positif. Ya, saya sebagai Nini Adriani, calon guru penggerak angkatan 9, mohon undur diri. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Air mata melihat teman saya bisa melakukan suatu hal yang positif untuk kita semua, dan saya sangat sedih karena teman-teman kita tidak ikut ya. Dan ini adalah sangat penting karena air mata melihat teman saya bisa melakukan suatu hal yang positif untuk kita semua, dan saya sangat sedih karena teman-teman kita tidak ikut ya. Dan ini adalah sangat penting karena air mata melihat teman saya bisa melakukan suatu hal yang positif untuk kita semua, dan saya sangat sedih karena teman-teman kita tidak ikut ya. Dan ini adalah sangat penting karena